warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya, semua kru yang terlibat dalam MPLS SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka ini telah mematuhi protokol kesehatan seperti 3M, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Saya Lina Nurbatun Hasanah dari kelas 12 TKJ akan menjadi moderator dalam sesi materi mengenai kurikulum SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka bersama Bapak Cecep Agus Eskon. Beliau ini mengajar mata pelajaran produktif di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, serta merangkap sebagai kepala sekolah dan kurikulum. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja kepada sesi materi. Kepada Bapak, waktu yang tepat, thank you so much. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Cecep Agus. Kebetulan di sini diamanahkan untuk mengemban tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang nantinya merancang bagaimana mata pelajaran yang ada di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka ini. Adapun materi yang ingin Bapak sampaikan di kesempatan kali ini adalah mengenai pengenalan kurikulum. Jadi kurikulum di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka ini sudah menggunakan kurikulum 2013 revisi. Jadi sudah yang terbaru sesuai dengan instruksi pemerintah sebelumnya, yang tadinya tentu anak-anak juga mengetahui sebelum adanya kurikulum 2013 revisi ini tentu ada beberapa tahapan kurikulum yang lain. Yang pertama ada KBK, kemudian ada KTSP, kemudian ada kurikulum 2013, dan yang terakhir yang terbaru ini ada kurikulum 2013 revisi. Nah, seperti yang anak-anak ketahui bahwa kurikulum 2013 revisi ini merupakan kurikulum yang memang digunakan oleh pemerintah sebagai satu bentuk alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Tentu masing-masing dari kurikulum yang ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di kurikulum 2013 revisi ini, anak-anak yang perlu diketahui adalah ada 3 kelompok di mata pelajaran kurikulum 2013. Kelompok yang pertama itu disebutnya kelompok A, atau istilah lain yang dikenal sekarang itu adalah muatan nasional. Nah, muatan nasional ini ada beberapa mata pelajaran, diantaranya yang pertama itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian yang ketiganya ada matematika. Berikutnya yang keempat itu ada sejarah Indonesia. Yang kelima ada bahasa Indonesia, dan yang keenam ada bahasa Inggris. Kemudian di kelompok yang B, atau istilah lainnya itu ada muatan kewilayahan. Di muatan kewilayahan ini merupakan muatan atau mata pelajaran cakupan yang biasanya lebih spesifik, yaitu untuk wilayah. Yang pertama itu ada mata pelajaran seni budaya. Kemudian yang kedua ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, sebetulnya di dalam struktur yang diberikan oleh pemerintah itu hanya 2 mata pelajaran tersebut. Nah, kenapa disebut muatan kewilayahan? Karena memang harus disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Artinya, kalau di wilayah tersebut itu ada muatan-muatan pelajaran yang ingin ditambahkan, itu boleh di muatan kewilayahan. Nah, tentunya karena kita kawasannya merupakan Provinsi Jawa Barat,
yang notabene dari sisi bahasa kita menggunakan bahasa Sunda. Di SMK Ma'arif ini tentu muatan kewilayahannya ditambah dengan mata pelajaran bahasa Sunda. Itu di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka untuk muatan kewilayahan. Nah, muatan yang terakhir yaitu muatan kejuruan. Artinya di sini merupakan muatan di dalamnya terdapat mata pelajaran kejuruan yang tentu mungkin anak-anak juga sudah mengetahui bahwa di SMK Ma'arif Terpadu ini ada 3 jurusan. Yang pertama itu adalah jurusan atau yang istilah lain yang kita kenal itu adalah kompetensi keahlian. Itu ada 3 kompetensi keahlian. Yang pertama teknik komputer jaringan, kemudian yang kedua multimedia, dan yang ketiga itu adalah perhotelan. Nah, di muatan kejuruan ini tentu masing-masing jurusan itu beda-beda sesuai dengan jurusan atau kompetensi masing-masing. Kalau teknik komputer jaringan tentu akan lebih dibahas tentang bagaimana dunia teknologi terutama dari sisi jaringannya. Kemudian dari multimedia tentu akan dibahas bagaimana media-media bisa dibuat sehingga akan lebih interaktif. Kemudian kalau perhotelan di situ nanti akan lebih menjurus kepada pariwisataan di perhotelan. Kemudian ada food and beverage-nya, kemudian bagaimana kondisi perhotelan pelayanannya seperti apa. Itu akan dibahas di masing-masing muatan kejuruan tersebut. Nah, itu ada 3 aspek atau 3 muatan yang ada di kurikulum 2013 atau kita tentu sudah menggunakan kurikulum 2013 revisi. Nah, tahapan dari pelaksanaan kurikulum 2013 ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Artinya ketika pembelajaran ada tahapan pendahuluan, bagaimana guru misalkan membuka pembelajaran, kemudian ada kegiatan inti, tentu guru memberikan materi yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya masing-masing. Kemudian di bagian berikutnya ada nanti sesi penutupnya. Nah, itu di pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian kalau dari sisi penilaian di kurikulum 2013 ini tentu ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama dari aspek sikap. Sikap itu ada sikap spiritual dan ada sikap sosial. Nah, itu dinilai kalau di kurikulum 2013 ini. Jadi masuk pada penilaian yang nanti akan berdampak pada nilai yang anak-anak peroleh di rapotnya. Kemudian ada penilaian dari aspek pengetahuan. Nah, pengetahuan ini tentu pelajaran-pelajaran yang anak-anak dapatkan dari guru-guru mata pelajaran masing-masing, tentu pengetahuannya seperti apa itu pastinya dinilai. Nah, berikutnya yang terakhir ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini merupakan salah satu ujung tombak ketika anak-anak masuk ke SMK, karena keterampilan ini akan nanti menyesuaikan dengan jurusan masing-masing. Kalau jurusan komputer atau TKJ tentu aspek jaringan komputer dan teknologinya akan diutamakan di keterampilan ini. Kemudian untuk jurusan multimedia, pengenalan media-media, kemudian editing video, kemudian gambar, pencetakan karya dari multimedia tersebut itu seperti apa, itu ada di multimedia. Kemudian di jurusan perhotelan itu bagaimana melayani pelanggan yang berkunjung di hotel, bagaimana kondisi perhotelan tersebut seperti apa, pelayanannya dan lain sebagainya yang terikat dengan pariwisata dan perhotelan itu tentu akan diolah di sini keterampilannya. Nah, itu sekilas dari pengenalan kurikulum. Kalau untuk jurusan lebih mendalamnya tentu nanti akan
disampaikan oleh ketua programnya masing-masing. Itu mungkin. Baik Bapak, terima kasih atas materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari adik-adik ini mengenai materi yang baru semua kebawakan. Pertanyaan pertama datang dari Dia Destiani kelas MPLS 6 Yusuf UNJ. Pertanyaannya, apa sih tujuan dibentuknya kurikulum? Oke, ya langsung dijawab saja ya. Jadi tujuan dibentuknya kurikulum itu supaya ada satu standar di mana standarnya mengikuti nasional. Artinya, misalkan tadi yang sudah disebutkan bahwa ada muatan-muatan dalam kurikulum ini. Yang pertama muatan nasional. Muatan nasional itu tentu yang tadi disampaikan. Salah satunya ada pendidikan agama, kemudian bahasa Indonesia sampai dengan bahasa Inggris. Nah itu seluruh Indonesia sama. Jadi tidak ada bedanya khususnya di SMK. Jadi untuk muatan nasional sudah terlihat dari namanya juga nasional, artinya seluruh Indonesia mata pelajaran SMK-nya sama di muatan nasional. Kemudian tadi ada muatan kewilayahan, dua mata pelajaran itu sama, yang sisanya mata pelajaran tambahannya sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kemudian jurusan untuk muatan kejuruannya tentu itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Artinya dibentuknya suatu kurikulum yaitu untuk penyetaraan salah satunya, kemudian untuk mencapai pendidikan yang dinamis, tidak terlalu monoton. Walaupun memang pada dasarnya hampir setiap mungkin beberapa tahun itu berbeda karena memang disesuaikan dengan kondisi zaman itu sendiri. Kalau zamannya memang sekarang lebih pada teknologi, jadi mungkin lebih dominannya teknologi juga itu mungkin. Bapak, untuk pertanyaan terakhir datang dari Adila Usman Adafi kelas 10 multimedia dari S1. Pertanyaannya, apakah kurikulum untuk SMK dan SMA sama atau berbeda? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kurikulum untuk SMK dan SMA itu tentunya berbeda ya. Berbedanya dari sisi mana? Yang paling mencolok perbedaannya adalah dari sisi muatan keterampilannya atau muatan kejuruannya. Ya, tentu di SMA kebetulan kalau dulu Bapak memang SMA ya. Jadi sedikit mungkin mengetahui perbedaannya, tapi yang jelas yang mencolok itu tentu adalah dari muatan kejuruannya. Kalau di SMA tentu tidak ada muatan kejuruan ya. Kalau mungkin kompetensi yang lain atau ekskul yang lain, pelajaran tambahan tentang teknologi ataupun yang lain yang mungkin ada di SMA. Tapi kalau untuk muatan kejuruannya itu tidak ada. Selebihnya untuk muatan yang lain seperti misalkan muatan nasional tadi, kemudian muatan kewilayahan tidak jauh berbeda, sama saja. Nah yang mencolok yang tadi itu yang muatan kejuruannya itu yang paling mencolok perbedaannya. Terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa lebih dipahami lagi oleh adik-adik di rumah. Cukup sekian untuk sesi materi. Kali ini saya Bina Milawin Hasanah. Mohon izin pamit undur diri. Maaf jika terdapat kesalahan dalam kata atau ucapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum